bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang manifestasi perilaku belajar. Saya Laila Mamnuna sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang manifestasi kebiasaan, manifestasi keterampilan, dan manifestasi pengamatan. Baik, langsung saja. Manifestasi kebiasaan, manifestasi keterampilan, dan juga manifestasi pengamatan merupakan 3 bentuk utama dari hasil belajar yang sangat memengaruhi cara seseorang beradaptasi, merespon, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Ketiganya adalah buah dari proses pembelajaran yang berlangsung seiring waktu melalui latihan, pengalaman, dan pembiasaan yang konsisten. Masing-masing manifestasi memiliki ciri khas yang menunjukkan bagaimana proses belajar dapat membentuk perilaku dan kemampuan seseorang yang secara unik. Yang pertama yaitu manifestasi kebiasaan, yang mana manifestasi kebiasaan adalah perubahan perilaku yang muncul setelah seseorang melalui proses belajar yang berkelanjutan. Kebiasaan terbentuk karena adanya pengulangan yang konsisten sehingga respon terhadap situasi tertentu menjadi lebih otomatis dan stabil. Proses pembentukan kebiasaan ini melibatkan penyusutan kecenderungan untuk merespon hal-hal baru dengan cara lama dan menggantinya dengan respon yang telah diperkuat melalui repetisi. Contohnya yaitu seperti seseorang yang membiasakan diri bangun pagi setiap hari akan terbiasa melakukannya tanpa berpikir atau memerlukan motivasi tambahan. Kebiasaan ini menjadi bagian dari rutinitas yang sudah tertanam dalam diri individu, sehingga ia cenderung melakukannya secara terbiasa. Contoh lain adalah seseorang yang belajar atau bekerja setiap selesai pulang sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan positif dapat mendukung kesuksesan dalam belajar dan bekerja karena menjadikan kegiatan tersebut sebagai rutinitas yang tidak lagi memerlukan banyak usaha mental. Yang kedua, manifestasi keterampilan. Manifestasi keterampilan adalah kemampuan yang melibatkan koordinasi antara saraf dan otot yang seringkali muncul dalam bentuk kegiatan fisik seperti menulis, mengetik, atau berolahraga. Keterampilan motorik ini memerlukan koordinasi gerakan yang teliti serta tingkat kesadaran yang tinggi agar dapat dieksekusi dengan tepat dan efisien. Seseorang yang memiliki keterampilan ini biasanya akan menunjukkan peningkatan dalam akurasi, kecepatan, dan efektivitas saat melakukan tugas-tugas tertentu. Misalnya pada seseorang yang mempunyai keterampilan mengetik dengan cepat adalah hasil dari latihan berulang yang melibatkan koordinasi jari, otak, dan mata, sehingga seseorang tersebut mampu mencapai kecepatan dan ketepatan yang tinggi tanpa perlu berpikir keras saat melakukannya. Pengembangan keterampilan ini memiliki tahapan yang beragam, mulai dari tahap pemula yang masih mempelajari dasar-dasar gerakan, tahap menengah di mana seseorang mulai merasa nyaman dengan gerakan yang dilakukan, hingga tahap akhir di mana gerakan menjadi sangat presisi dan otomatis. Meskipun sifatnya motorik, keterampilan juga memerlukan kesadaran yang tinggi karena tanpa kesadaran tersebut seseorang mungkin dianggap kurang atau bahkan tidak terampil. Selanjutnya yaitu manifestasi pengamatan. Manifestasi pengamatan adalah proses menerima, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap rangsangan yang diterima melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, dan perabaan. Pengamatan yang tajam dan baik memungkinkan seseorang untuk melihat, menilai, dan memahami sesuatu yang secara lebih objektif dan mendalam. Hal ini didukung oleh pengalaman belajar yang melatih panca indera untuk mengenali detail spesifik dari sebuah objek atau situasi. Misalnya seorang seniman yang memiliki pengalaman dalam bidang seni rupa akan lebih peka terhadap detail, warna, bentuk, dan komposisi daripada orang awam. Pengamatan yang benar dan objektif memungkinkan seseorang memperoleh pemahaman yang mendalam sebelum mencapai pengertian yang lebih kompleks.
Pengembangan kemampuan pengamatan juga dapat melalui tahapan bertingkat, mulai dari pengamatan awal yang hanya bersifat umum, dilanjutkan dengan pengamatan terarah yang lebih fokus pada hal-hal tertentu, hingga akhirnya mencapai pengamatan yang lebih detail yang membutuhkan presisi dan objektivitas yang tinggi. Ketiga manifestasi ini saling melengkapi dan membentuk karakter serta pola pikir yang lebih kuat, adaptif, dan terampil. Kebiasaan yang baik akan mendukung rutinitas positif, keterampilan yang terarah, dan memungkinkan seseorang untuk melakukan aktivitas dengan lebih efektif dan efisien. Sementara pengamatan yang tajam akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan objektif. Ketiga manifestasi ini menjadi elemen penting yang mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan dalam berbagai situasi dan kondisi, serta juga mendukung perkembangan pemahaman yang lebih mendalam dan luas terhadap fenomena di sekitar. Dengan demikian, manifestasi kebiasaan dan manifestasi keterampilan dan pengamatan ini berperan besar dalam membentuk kualitas pribadi yang memiliki kapasitas adaptif tinggi dan mampu memahami dunia dengan cara yang lebih objektif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dwi Savitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu ada 3. Pertama, manifestasi berpikir asosiatif dan daya ingat. Yang kedua, manifestasi berpikir rasional dan kritis. Dan yang ketiga, manifestasi sikap. Sebelum kita masuk 3 materi tadi, perlu kita ketahui apa itu manifestasi. Jadi, manifestasi adalah proses atau cara sesuatu terlihat, terwujud, atau diekspresikan dalam bentuk yang dapat diamati. Di dalam konteks psikologi, manifestasi sering merujuk pada bagaimana pikiran, perasaan, dan sikap seseorang muncul dalam perilaku atau tindakan sehari-hari. Misalnya, jika seseorang memiliki sikap positif terhadap kerjasama, manifestasinya bisa terlihat melalui kolaborasi yang baik dengan rekan kerja, teman sekelas, atau rekan sesama tim. Materi pertama yaitu manifestasi berpikir asosiatif dan daya ingat. Jadi berpikir asosiatif adalah proses mental yang menghubungkan ide atau informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Daya ingat berperan penting dalam proses ini karena semakin baik daya ingat seseorang, maka semakin mudah mereka mengaitkan informasi baru dengan yang sudah mereka ketahui. Contohnya, ketika seseorang mendengar kata musim panas, mereka mungkin langsung teringat akan liburan mereka tahun lalu. Nah, hal ini kan terjadi karena pengalaman sebelumnya terkait dengan kata tersebut. Yang kedua yaitu manifestasi berpikir rasional dan berpikir kritis. Berpikir rasional melibatkan penggunaan logika dan alasan untuk membuat keputusan atau menyelesaikan masalah. Sementara itu, berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam, mempertanyakan asumsi dan mengevaluasi argumen. Contohnya, saat kita memilih produk di supermarket, seseorang mungkin membandingkan harga dan kualitas beberapa merek sebelum memutuskan yang mana yang akan mereka beli. Yang ketiga yaitu manifestasi sikap. Sikap adalah predisposisi untuk bertindak atau merespon terhadap objek, orang, atau situasi tertentu. Sikap dapat bersifat positif dan negatif dan dipengaruhi oleh pengalaman, nilai-nilai, dan kepercayaan seseorang. Contohnya, seorang siswa yang memiliki sikap positif terhadap belajar akan lebih termotivasi untuk menghadiri kelas dan mengerjakan tugas. Sebaliknya, siswa yang memiliki sikap negatif mungkin cenderung lebih pemalas dan tidak peduli dengan pelajaran. Dengan memahami ketiga manifestasi ini, kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan sikap kita dalam menghadapi berbagai situasi sehari-hari. Mungkin hanya itu materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga yaitu manifestasi inhibisi. Dapat terlihat dalam berbagai konteks seperti psikologi, biologi, atau bahkan dalam komunikasi sehari-hari. Ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu psikologi, yang mana inhibisi psikologis dapat manifestasi sebagai kecemasan atau ketidakmampuan untuk mengekspresikan diri. Seseorang mungkin merasa terhambat dalam berbicara di depan umum atau mengambil keputusan. Yang kedua yaitu
biologi. Dalam konteks biokimia, inhibisi dapat merujuk pada penguraian aktivitas enzim, misalnya inhibitor. Enzim dapat menghambat reaksi biokimia tertentu yang mempengaruhi metabolisme. Yang ketiga yaitu komunikasi. Inhibisi dalam komunikasi dapat muncul ketika seorang merasa ragu untuk berbicara atau menyampaikan pendapat karena takut akan penilaian atau konflik. Inhibisi biasanya mengacu pada penghambatan atau penekanan suatu proses atau respon baik secara mental maupun fisik. Yang kedua yaitu manifestasi apresiasi. Pengertian apresiasi adalah pengakuan atau penghargaan terhadap nilai, kualitas atau prestasi seorang. Ini penting dalam membangun hubungan sosial yang positif, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun tempat kerja. Ada beberapa bentuk manifestasi apresiasi. Yang pertama yaitu ucapan terima kasih, yang mana mengucapkan terima kasih adalah cara paling sederhana akan tetapi efektif untuk menunjukkan apresiasi. Ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui pesan tertulis. Seperti contoh, setelah menerima bantuan dari seseorang teman, kita bisa mengucapkan terima kasih banyak atas bantuanmu. Aku semangat menghargainya. Yang kedua yaitu penghargaan formal, yang mana memberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat, piala atau penghargaan lainnya kepada individu atau kelompok yang telah mencapai sesuatu yang luar biasa, seperti mahasiswa yang memenangkan lomba. Yang ketiga yaitu dukungan moral, yang mana menunjukkan dukungan emosional kepada orang lain dapat membuat mereka merasa dihargai. Ini termasuk mendengarkan masalah mereka, memberikan saran atau sekadar hadir di saat penting. Seperti contoh, ketika seseorang teman menghadapi kesulitan, kita bisa menawarkan untuk mendengarkan atau menemani mereka, menunjukkan bahwa kita peduli. Baik, saya akan menjelaskan tentang manifestasi sikap secara lebih mendalam beserta contoh-contoh dan pemahamnya. Pengertian manifestasi sikap. Manifestasi sikap adalah cara di mana sikap seseorang ditunjukkan dalam tindakan, perilaku, atau komunikasi sehari-hari. Sikap sendiri adalah evaluasi seorang terhadap objek, orang, atau situasi yang bisa bersifat positif, negatif, atau netral. Manifestasi sikap mencakup berbagai aspek termasuk perilaku, ucapan, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Jenis-jenis manifestasi sikap yang pertama yaitu perilaku. Contoh, seseorang yang memiliki sikap peduli terhadap lingkungan akan menunjukkan perilaku seperti membuang sampah pada tempatnya, menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan, atau berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan. Pemahaman perilaku ini
mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung seperti tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Sikap positif ini dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan yang sama, menciptakan efek domino yang lebih besar dalam masyarakat. Yang kedua yaitu ucapan. Contoh, seseorang yang memiliki sikap optimis akan cenderung menggunakan kata-kata yang positif saat berbicara, seperti "saya yakin kita bisa mencapai tujuan ini", atau "setiap tantangan adalah peluang untuk belajar". Pemahaman ucapan yang positif dapat mempengaruhi suasana hati orang di sekitar dan menciptakan lingkungan yang lebih efektif. Sebaliknya, ucapan negatif seperti ini tidak mungkin dapat menurunkan semangat tim dan menciptakan ketidakpastian. Yang kedua yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah contohnya ketika seseorang mendengar berita baik, mereka mungkin bersenyum atau menunjukkan ekspresi wajah ceria. Sebaliknya, saat mendengar berita buruk, ekspresi wajahnya bisa menunjukkan kesedihan atau kecewaan. Pemahaman ekspresi wajah seringkali merupakan cara nonverbal yang kuat dalam mengekspresikan perasaan dan sikap. Ini membantu orang lain memahami bagaimana kita merasakan sesuatu dan dapat mempengaruhi interaksi sosial. Yang keempat yaitu bahasa tubuh. Contoh, seorang yang merasa percaya diri mungkin berdiri dengan tegak, menjaga kontak mata dan menggunakan gerak tangan yang terbuka saat berbicara. Sebaliknya, seorang yang merasa cemas mungkin melipat tangan, menghindari kontak mata atau terlihat gelisah. Pemahaman bahasa tubuh seringkali lebih mencolok daripada kata-kata sikap positif. Yang tercermin dalam bahasa tubuh dapat membantu membangun kepercayaan dan koneksi dengan orang lain. Sedangkan bahasa tubuh yang negatif dapat menghalangi komunikasi yang efektif. Pengaruh sikap terhadap interaksi sosial. Manifestasi sikap tidak hanya berdampak pada individu itu sendiri, akan tetapi juga pada orang-orang yang di sekitar mereka. Sikap positif cenderung menciptakan atmosfer yang lebih mendukung, mendorong kolaborasi dan produktif. Sebaliknya, sikap negatif dapat menyebabkan konflik, memperburuk hubungan dan menciptakan suasana yang tidak nyaman. Kesimpulannya, manifestasi sikap mencakup berbagai bentuk ekspresi baik verbal maupun nonverbal. Memahami bagaimana sikap kita tercermin dalam tindakan dan interaksi dapat membantu kita berkomunikasi lebih efektif dan menciptakan berhubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan demikian, kesadaran akan sikap dan cara kita mengekspresikannya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.